mengucap syukur dan berterima kasih atas berkat Tuhan yang melimpah atas kehidupan setiap kami anak-anak pemuda remaja di tempat ini. Ini tiba saatnya Kau akan berbicara atas setiap kami melalui firman-Mu. Berbicara Tuhan, kami siap mendengarkan. Berikanlah kami telinga mendengar, hati yang mau dibentuk, sehingga kami serupa dan sedamar dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom. Puji nama Tuhan, kembali kita beribadah sama-sama pada sore menjelang malam hari ini. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita di dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat 12. Kitab Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-12. Saya akan bacakan untuk kita sekalian dengan perikop ke-10 firman. Ayat yang ke-12. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan yang kita baca sangatlah pendek tapi bermakna dalam. Nah, kita mulai dari kata hormatilah. Nah, kalau kita di sini lengkap ya orang tuanya ya. Ada ayah, ada ibu, ada papa, ada mama, ada ayah, ada bunda. Atau jangan-jangan kalian bilang bunda atau ayah. Nah, jangan ya. Bunda dan ayah cuma buat orang tua kalian, jangan buat sebutan yang bebek ya. Nah, jadi kita belajar pada sore hari ini hormatilah. Nah, hormati ini saya dapatkan ada 5 pengertian. Nah, saya nggak cari dari kamus besar bahasa Indonesia karena itu terlalu umum. Jadi yang pertama itu menghormati itu yaitu rasa hormat yang pantas atau penghargaan dari hati. Nah, menghormati. Nah, misalnya kita punya seorang guru di sekolah. Nah, kalau kita menghargai, menghormati guru, berarti kita memberikan rasa hormat yang pantas. Pantas itu seperti apa? Kalau kita lewat kita permisi. Kalau kita mau minta tolong, pasti bilang, Bu, saya minta tolong Bu. Nah, kemudian kalau kita punya penghargaan, pasti kita kalau diberikan kita bilang terima kasih. Begitu juga kepada orang tua kita. Jadi rasa hormat yang pantas. Sepantasnya kita menghormati orang tua, seperti itulah kita menghormati Tuhan. Nah, jangan salah ya teman-teman atau saudara-saudara seiman. Orang tua itu adalah representatif. Artinya apa? Wujud Tuhan yang nyata di dalam dunia. Nah, gak mungkin kalau kita dalam 1 Yohanes 4 ya, bisa dilihat nanti. Tidak mungkin kita menyembah atau menghargai atau menghormati yang tidak kelihatan. Seperti roh. Nah, roh. Tuhan, kan kita melihat Tuhan. Tapi kita pasti menghormati yang kelihatan. Yang nampak, yang jelas-jelas ada di depan kita. Nah, kalau tanpa orang tua kita nggak ada. Nah, kemudian penghargaan dari hati. Nah, jadi kalau kita menghormati itu harus dari dasar hati yang paling dalam. Nggak boleh setengah-setengah. Sayang orang tua harus sepenuhnya. Sayang papa sama dengan sayang kepada mama. Begitu juga kita sayang kepada Tuhan sepenuhnya. Tuhan kita, hati kita. Ya enggak? Ya dong. Anak muda ya. Kalau kita pacaran, gak mungkin kita menduakan orang lain. Benar apa benar? Yang sudah pacaran. Gak mungkin kita sebelah hatiku buat abang yang satu, sebelah hatiku lagi buat abang. Atau yang laki-laki, sebelah hatiku buat bebekku yang satu, sebelah hatiku. Gak mungkin. Kalau terbagi 2, rasanya enak gak kira-kira? Anggap aja kalian dikasih coklat si Perwin ya, sebut merek, belah 2. Masih buat saya sama kamu. Kalau dia sama dia, ikhlas nggak kira-kira? Begitu juga orang tua. Jangan kita lebih ke mama atau lebih ke bapak. Kalau kakak kan tinggal 1,
Jadi pasti sekolahnya buat mama, buat ibu, buat bunda, buat bunda-bunda yang lain. Jadi sepenuhnya kita berikan. Jadi penghargaan itu harus dari hati, mengasihi kita harus dari hati, sayang kita harus dari hati. Itu namanya menghormati. Kalau kita menghormati orang tua yang lebih senior dari kita atau orang-orang yang umurnya lebih tua, tidak boleh asal-asalan. Karena dari situ terpanjang kehidupan. Hidup kita seperti apa? Nah, itu terpancar dari diri kita sendiri, saudara. Nah, makanya jangan setengah-setengah. Kalau menghargai dari hati, berarti kita memberikan sepenuhnya. Tidak bisa 100% buat ini. Gak ada hitungan 100% dan 100%, pasti 200%. Pusing kan kalau matematika? Nah, kemudian yang kedua, arti menghormati itu ketaatan kepada perintah-perintah mereka yang sesuai dengan firman Tuhan. Nah, menghormati itu berarti taat. Taat dalam artian perintah yang diberikan kepada kita harus sesuai dengan firman Tuhan. Nah, adakah orang tuanya di sini mengajarkan anaknya mencuri? Pasti tidak ada. Ada yang diajarkan membunuh? Pasti diajarin bersih-bersih. Pasti diajarin belajar yang rajin. Pasti diajarin hormat sama orang lain. Gak boleh membuli, gak boleh apa. Kalau anak-anak zaman sekarang ya bahasa-bahasa bulinya banyak ya. Dari DO-DOH, terus bang-bang, terus lagi belum lagi yang banyak lah. Itu dari anak SD sudah viral. Jadi banyak di mana kata-kata umpatan yang justru malah merusak generasi muda. Nah, kenapa? Kebanyakan dari tontonan dan juga dari keluarga, kebanyakan yang tidak harmonis. Keluarga yang sering berantem, orang tuanya bilang kata itu, anaknya ikut. Jadi kebanyakan anak-anak itu meniru. Nah, jadi di sini kita harus belajar bahwa perintah-perintah yang diberikan orang tua kita itu sesuai dengan firman Tuhan enggak? Kalau sesuai, laksanakan. Kalau kita tadi disuruh bunuh, suruh nyuri, suruh berzina, nah itu baru salah. Selama ada di batas kewajaran firman Tuhan, taat. Jadi menghormati itu tadi bukan hanya sekedar rasa hormat yang pantas, tidak hanya sekedar menghargai, tapi perintah-perintah orang tua juga kita harus turuti, tapi sesuai dengan firman Tuhan. Kemudian yang ketiga, di sini kita harus tunduk kepada setiap teguran, nasihat, dan ajaran. Wah, kalau firman Tuhan kan, kalau kita nggak bisa ajarin, ditegur dan dihajar. Di sini juga kita harus tunduk pada teguran, ditegur jangan marah, dinasihati jangan marah, apalagi dipukul. Ada yang pukul di sini pakai kayu yang besar segini? Nggak ada ya. Anak sekarang katanya nggak boleh dipukul, anaknya bisa lapor ke polisi. Nah, di tempat saya kerja itu kepala sekolahnya dilaporkan ke polisi. Sempat dikenai hukum adat, tapi akhirnya berjalan dengan damai karena ada anak-anak yang dipukul pakai sapu sampai biru. Keren ya, kalau zaman dulu, zaman kakak mau dilempar pakai penghapus yang kayu yang setebal ini pun tidak melapor. Justru kalau sampai di rumah itu rasakan itu orang tua di sekolah kamu lawan. Jadi makin double, triple malah. Bukan dari mamanya aja, bapaknya juga marahin. Anak sekarang bisa lapor, orang tuanya bisa lapor. Tapi jelas-jelas melakukan kesalahan. Jadi anak-anak kalau zaman sekarang nggak bisa dihajar. Nah, jadi kita berkaca. Kalau kita cuma dimarahin, cuma merepet, kalau bahasa Bataknya ya, Laura ya, merepet, dimarah-marahin, ngomel-ngomel, itu hal biasa. Nah, harus mendengar itu teguran, nasihat.
sesuai arahannya. Ada nggak kira-kira orang tua mengarahkan kita, oh kamu jalan-jalan aja tengah malam nggak apa-apa, nanti siapa tahu ada laki-laki menghampiri kamu. Ada nggak yang gitu orang tua? Saya rasa nggak ada ya. Apalagi orang tua yang dewasa di dalam Tuhan, nggak ada yang nyuruh anaknya jalan malam keliling-keliling bundaran, nggak ada. Kalau anaknya disuruh doa, orang tuanya senang nggak? Senang. Suruh ibadah, senang. Apalagi Bapak kita yang di surga. Kan Bapak kita di surga, wujud nyatanya kan orang tua kita senang. Anaknya prestasinya bagus, lulusnya kumlot, kalau kuliah senang loh. Ada suatu kebanggaan yang dibawa, oh anak saya lulus dengan baik, nilai yang bagus, oh anak saya jadi contoh, jadi teladan yang baik. Itu ada rasa kebanggaan tersendiri bagi orang tua kita. Nah itu harus kita ingat ya. Ketika kita naik ranking 1, naik ranking dari 10, 9, 8, 7, orang tua kita senang. Kemarin saya ada bagi rapor bantu guru kelas 3, kebetulan dia sedang beribadah ke Tanah Suci. Jadi anaknya ini sering tidak masuk, kemudian anak ini sering tidak mengerjakan tugas, jadi dia ranking terakhir. Padahal anak itu bisa membaca, tetapi kalah sama rankingnya dengan anak-anak yang baru bisa baca. Akhirnya orang tuanya dengan mendung menerima rapor anaknya. Nah kira-kira begitu jadi kebanggaan? Enggak. Pasti di rumah itu nanti dimarahin habis-habisan. Percaya enggak? Karena mungkin malu ranking terakhir bro. Meskipun zaman sekarang, kurikulum sekarang tidak ada ranking ya, tidak ada rankingan, tapi tetap kalau orang tua nanya, anakku ranking berapa bapak, ibu? Nah kasih. Karena itu patokan orang tua. Sampai di mana anaknya ngerti, sampai di mana anaknya bisa. Nah, jadi arahan orang tua itu kalau sesuai dengan firman Tuhan itu baik adanya buat kita. Jangan sampai kita mama ini terus. Kayaknya kalau nggak dilihat mulutnya itu apa berhenti. Mama aku tinggal pergi aja. Jangan. Mungkin kalau saudara pernah mendengar cerita-cerita rakyat ya, yang cerita duniawi lah, seperti maling kundang ya. Nah dia kan tidak taat pada orang tuanya. Apa yang diterima dia? Kutuk. Apalagi firman Tuhan, Yesus mengajarkan kita ya. Kemudian yang kelima, berupaya dalam segala hal untuk menjadi penghiburan bagi orang tua. Terus kemudian membahagiakan hidup mereka hidup nyaman di masa senja, atau mengurus mereka apabila mereka membutuhkan bantuan. Nah, di sini yang kelima, berupaya dalam segala hal untuk menjadi penghiburan atau kebanggaan. Nah, dari sudah disinggung ya, penghiburan itu misalnya orang tua sudah menua, biasanya di umur 50 tahun, itu orang tua tuh sudah menikmati hasil biasanya. Oh anakku sudah kerja, oh anakku sudah selesai kuliah, oh anakku sudah berumah tangga. Itu ada kebahagiaan tersendiri. Apalagi makanya ya, Laura ya, orang suku Batak ya, kalau misalnya kakeknya punya cucu banyak, terus berhasil semua, itu bukan menangis lagi, pesta, ya enggak? Pesta bisa berhari-hari. Itu saking bangganya orang tua sama kita. Jadi penghiburan bagi orang tua, karena dia lihat anak-anaknya sudah berhasil, anak-anaknya sudah sukses. Itu jadi kebanggaan bagi orang tuanya. Kemudian mereka hidup nyaman di usia senja. Jadi tidak ada kekhawatiran saudara. Orang tua melihat kita tidak ada kekhawatiran, anakku segini hidupnya. Tidak ada kata-kata seperti itu. Orang tua bangga kalau kita hidupnya sukses. Kemudian mengurus mereka apabila mereka membutuhkan. Nah, jadi kalau sudah senja, itu orang-orang tua di atas umur 70 atau 80 tahun kalau masih hidup ya Bapak Ibu Saudara, kalau mereka sudah pikun, kalau mereka sudah menula, itu kadang ke WC aja dituntun, bahkan ada yang menantang
duniawi saja kita kasih contoh duniawi dulu. Nah, kita melihat umur paling rendah lama enggak? Nah, kalau kita berkaca ke Alkitab, hidup Simpson lama enggak? Enggak ya. Meskipun dia nazir Allah, dia diberikan kuasa oleh Tuhan, tetapi dia sudah dinasihati orang tuanya, jangan ambil jodoh orang Filistin. Tetap ambil. Akhirnya sampai di Delila, rahasianya kebongkar, dia menjadi buta, dipermalukan orang Filistin, dan akhirnya dia, meskipun pada akhirnya dia membunuh orang Filistin, tetapi dia mati bersama orang Filistin. Umurnya panjang kan? Yusuf, kalau kita lihat ya ceritanya ya, dia kira-kira sakit hati enggak? Enggak. Dia melihat segala sesuatunya itu baik. Bahkan sampai orang tuanya yang kesusahan dibawa ke Mesir. Kita lihat hidupnya Ham, anaknya Nuh. Ketika dia menelanjangi perbuatan ayahnya, kira-kira berkat nggak dapatnya? Tidak. Nah, jadi kita hari-hari ini jangan sampai hidup kita itu menduka citakan orang tua, karena orang tua itu wakilnya Tuhan di dunia. Kita ada karena orang tua kita. Kita ada sehat, gemuk ya, terus yang besar-besar, tinggi-tinggi. Nggak ada kita ini cebol-cebol. Ada semuanya cantik-cantik, ganteng-ganteng. Orang tua kita merawat kita dengan baik. Untuk itu, ayo bagi yang masih melawan orang tua, membantah orang tua, mama ini bawel, bapak ini ngatur-ngatur. Saya kesaksian sedikit saudara. Saya kalau dulu ya lulus SMA pengen kayak teman-teman ambil kuliah matematika, IPA, tapi orang tua suruh apa? Sekolah Alkitab. Gak nyambung. Saya sudah berusaha di IPA, nilainya lumayan, IPA 1 lagi. Ujung-ujungnya sekolah Alkitab. Sesuai nggak dengan hati? Tidak. Tapi saya balik lagi. Apa yang orang tua suruh itu bukan hal yang buruk. Saya coba. Berat ya selama bawa tanya sama kakak Pani. Berat. Seminggu hilang 7 baju beserta kolor-kolornya. Menyedihkan tidak saudara? Nah, bawa baju baru-baru loh. Ini pengalaman baru-baru. Sampai di sana kita nyesek nggak? Nyesek banget. Menyedihkan. Belum lagi kalau sama satu kamar yang isinya 24 orang. Ayo, satu kamar isi 24 orang. Karena kita sama saudara kita itu 1-2 gigi aja. Kita tiap hari. Kalau di sana 24 orang. Nah, kemudian belum lagi ada jadwal. Kalau kita biasa nggak jatuh dengan jam, itu susahnya setengah hidup. Belum lagi kalau kita yang doanya suka ngantuk saudara, disenja sampai kita bangun. Terus di diskon pagi kita dijajakan nih petugas sesi yang mimpin pujian. Kita di sini mahasiswanya di situ kalian kita. Luar biasa saudara. Semuanya harus dijalani, nggak sesuai dengan realita. Kita mungkin berpikir orang-orang yang masuk sekolah itu orang-orang yang baik, orang-orang yang kudus, orang-orang yang dipakai Tuhan. Tidak, banyak yang makan narkoba, banyak yang suka hidupnya sembarangan dibuang ke situ. Saya harus menjalani proses itu 4 tahun sampai lulus S1. Sudah nyampe di sini setahun, nggak setahun sih, 10 bulan, balik lagi sebagai semua.
sudah mandat, tesis mandat, tiba-tiba PNS datang, dapat di pasir panjang. Itu tidak semua saya kira. Saya kira itu tidak mulus, tapi ternyata maksud orang tua itu baik. Saya sekolah kita, saya ambil guru agama Kristen, saya dapat pegawai negeri. Itu semua sudah diatur Tuhan. Dan saya awalnya berontak karena saya nggak mau di sini. Ngapain lagi pengalaman? Cari lagi Jakarta, enak. Kita hedon, enak kita hedon. Belajar sana sini, nyoba sana sini. Saya sampai hari ini tidak pernah nyoba namanya diskotik, namanya rokok, namanya aneh-aneh tidak pernah. Mungkin kalau orang di sana bilang kurang gaul, tapi itulah namanya sekolah kita jadi contoh, jadi teladan. Nggak bisa nyobain anak kita, cuma main ke mall, nyoba makanan ini, makan ini, terus kita belanja untuk pakai kita pelayanan. Cuma itu saja. Dan saya hasilnya dapat sekarang, saya dapat pekerjaan yang baik. Saya istilahnya ditinggal pun ya, orang tua sudah lega. Kenapa? Sudah ada pegangan hidup, kata orang. Nah itu saya rasakan sekarang. Makanya kalau saudara hari-hari ini ya menganggap nasihat, omongan orang tua itu cuma lewat-lewat doang, jangan sampai. Saya merasakan dampaknya. Ketaatan kepada orang tua itu sangat susah, tapi harus kita jalani karena mereka wakil Tuhan di bumi. Kalau kita nggak bisa mengasihi mereka, apalagi kita mengasihi Tuhan. Ingat salib itu begini, ke atas, ke sesama. Perintah ke-10 firman ini 1-4 itu mengatur kita dengan Tuhan, 5-10 mengatur kita dengan sesama. Jadi semua harus seimbang. Seimbang. Itu orang Kristen itu seimbang ya. Jangan aneh-aneh. Hidup kita harus sesuai dengan firman Tuhan. Mungkin hari ini kita masih ya memang hidup di dunia ini banyak tantangan. Tetapi jangan lupakan orang tua kita. Kalian sejadi ini karena orang tua. Kalian sehat hari ini karena orang tua disertai oleh Tuhan. Kita melihat banyak peristiwa-peristiwa di luar sana. Kalau kalian nonton berita, ada orang tua memperkosa anaknya. Kita nggak diperkosa anak juga. Orang tua kita hidup dalam jalurnya Tuhan. Maka dari itu tadi yang kedua itu, selama sesuai dengan firman Tuhan, lakukanlah. Orang tua kalau dalam Tuhan gak akan ngasih yang jelek, saudara. Gak akan ngasih yang buruk-buruk, gak akan ngasih yang jelek-jelek, gak akan ngasih wejangan-wejangan yang sembarangan. Mereka akan bahagia ketika anaknya sukses. Nah, salah satu orang tua di tempat ini, kalau cerita, ya orang ya senangnya anaknya dapat tinggi, atau anaknya orangnya belakang, sedihnya. Jadi jangan sampai kita mengecewakan orang tua. Kalau memang kita bisa naiknya pelan-pelan saja. Saya ini pelan-pelan kok. IPI 2,9 itu kalau kata dunia jelek. Apalagi anak sekarang pada ada kumlot ya, 3,6, 3,7, 3,8. Tinggi sekali. Saya termasuk jelek. Tapi saya bisa dapatkan pekerjaan. Supaya banyak orang pintar di luar sana, banyak tidak lolos seleksi, saya dapat. Dan saya menikmati hasilnya sekarang. Orang tua sudah dipanggil pulang
sekolah kami, dalam pekerjaan kami, dalam kuliah kami, dalam keluarga kami, terlebih dalam pelayanan kami. Kau tambah-tambahkan talenta karunia, hikmat, marifat atas setiap kami, sehingga kami boleh serupa dan segala denganmu, dan pelayan kami boleh semakin hari boleh banyak memberkati banyak orang.